Bab 141. Naura meringis, sangat sungkan pada sang kasir yang tampak sudah menunggu dengan penuh antusias. Tanpa banyak bicara, Braga mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan salah satu kartu hitam miliknya. Kok nggak gratis? Kamu bisa ganti nanti. 61. Oke. Naura pun bisa bernapas lega. Setidaknya ia tidak jadi menanggung malu karena tidak bisa membayar. Pelan-pelan, ucap Braga saat Naura menuruni anak tangga. Sialnya, gedung bak perpustakaan ini tidak memiliki akses lift. Sedangkan saat ini mereka berada di lantai 3. Iya. Usai meletakkan barang-barang ke jok belakang mobil, baik Braga dan Naura pun masuk ke dalam SUV mewah tersebut. Kruk. Sial sekali, kejadian ini membuat Naura malu setengah mati. Perutnya yang tidak bisa diajak kompromi berbunyi saat Braga mulai membawa mobilnya keluar dari area parkir. Mau makan di mana? Nasi goreng kampung cabai hijau pakai teri, celetuk Naura, membuat Braga langsung menoleh dan menatap sang istri lekat-lekat. Itu adalah menu nasi goreng pribadi buatannya. 62. Naura langsung gelagapan begitu Braga menatapnya sedemikian rupa. Bagaimana bisa ia begitu ceroboh? Lama-lama bisa ketahuan dirinya kalau sebenarnya ia hanya berpura-pura hilang ingatan. Lalu, harus bagaimana ia sekarang? Apa yang harus dia jawab kalau lelaki ini bertanya? Tapi dugaannya ternyata salah, lelaki itu malah menanyakan hal yang berbeda. Di mana alamatnya? Naura berusaha menetralkan napasnya yang tidak beraturan. Menarik dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Alamat. Beo Naura. Iya, di mana alamat rumah makan yang menjual nasi goreng yang tadi kamu sebutkan? Kamu ingin makan makanan itu, bukan? Naura pun mengangguk pelan. Tapi kayaknya nggak gampang deh nemuin restoran yang jual menu itu. Nggak gampang. Memangnya di mana biasanya kamu memakan nasi goreng unik itu? Kembali Naura berpikir, namun sejurus kemudian ia memiliki jawaban yang tepat. Di rumah. Niar yang bikinin nasi goreng itu. Kak, kita pulang aja mas. Untuk sesaat wajah cantik Luara dan wajah tampan Braga saling bertatapan, dan sesaat kemudian Nauranya yang memutus kontak mata itu. Oke, ucap Braga. Lelaki itu kemudian langsung melajukan mobilnya ke jalanan yang ramai. Otaknya tidak berhenti berpikir. Braga terus berperang dengan pikirannya sendiri. Tentang bagaimana gadisnya itu bisa merindukan nasi goreng buatannya. Tentang kenapa buku-buku bacaan Naura yang mengarah ke isu mental semuanya. Ingin menggali sedikit, Braga pun mulai bertanya hati-hari pada istrinya tersebut. Naura, boleh mas tanya? Naura pun menoleh, menatap ke arah sang suami yang kini matanya sedang fokus ke jalanan raya. Tanya apa, mas? Memang suka baca-baca buku self-healing. Buku bacaan kamu lumayan berat, kenapa? Dek. Naura pun gelagapan. Tidak menyangka jika pertanyaan seperti itu akan meluncur dari bibir suaminya. Oh, itu. Cuma iseng aja, mas. Jawaban yang benar-benar membuat Braga sama sekali tidak puas. Tapi hanya sebatas itu yang bisa ia dapatkan. La tidak bisa memaksa Naura untuk menjawabnya lebih jauh. Hanya butuh beberapa menit saja untuk sampai di kediamannya, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah dengan Braga yang membawa paper bag berisi buku-buku milik istrinya.
Sesampainya di dalam mansion mewah tersebut, buku-buku tadi sudah diambil alih oleh para pelayan untuk dibawakan. Makasih, ya, Mas. 63. Sama-sama. Saya pamit dul. Non. Udah pulang. Ucap Niar ketika melihat sang majikan, membuat kalimat Braga menggantung di udara. Gimana hari pertama sekolahnya, Non? Lancar. Lancar, Niar. Makasih udah nanya. Niar kemudian membawa pandangannya ke arah lelaki yang berdiri di samping Naura. Tuan Braga. Ya. Niar langsung mengulurkan tangannya ke arah Braga. Saya Niar, Tuan. Tadi Tuan Besar telepon kalau saya disuruh kenalan sama Tuan Braga. Braga pun menyambut uluran tangan tersebut dan menjabat tangan Niar. Saya Braga. Iya, Tuan. Udah tahu. Jabatan itu pun terurai. Ayo, Tuan. Makan siang dulu. Sudah disiapkan di ruang makan. Niar hati ingin pamit, Braga malah tertahan. Bukankah ini yang malah ia inginkan? Ia bisa lebih lama berada di sisi sang istri. Walau begitu, ia menolak secara halus sebab tidak ingin terlalu terang-terangan mendekati istrinya ini. Tidak usah, Niar. Mungkin lain kali. Kali ini Naura yang menoleh mendengar jawaban Braga. Ia merasa tidak enak hati karena sudah banyak merepotkan. Mampir dulu, Mas. Makan siang sama-sama. Braga menoleh menatap wajah cantik sang istri ini. Oke. Mereka pun melangkah menuju ruang makan. Para pelayan sudah menyiapkan berbagai macam makanan di atas meja. Sejenak Braga tertegun, merasa bersyukur sebab kehidupan sang istri kini bisa berjalan lebih baik. Setidaknya, tidak seperti dulu yang banyak menanggung derita kehidupan. Non mau makan apa? Tanya Niar yang sudah mengisi piring Naura dengan nasi. Sedangkan pelayan lainnya sudah melayani Braga dan mengambilkannya nasi ke atas piringnya. Naura menatap ke arah semua makanan yang berjejer rapi di atas meja panjang tersebut. Namun di antara semua makanan itu, tidak ada yang mampu menggugah seleranya. Niar, bikinin nasi goreng. Kening Niar pun bertaut. Namun saat mengingat bagaimana ia sudah diceritakan kondisi majikannya ini secara detail oleh tuan besarnya Hans, Niar jadi tidak heran lagi. Mungkin ini adalah bagian dari ngidamnya Naura. Oke, no. Nasi goreng telur dadar. Telur orak-arik. Pakai cabai hijau sama teri. Oke, Non. Mendengarnya Braga pun masih bertanya-tanya, apakah ingatan Naura pada nasi goreng spesial buatannya itu tidak membuat ingatannya tertuju padanya. Mas Braga makan duluan aja, ucap Naura meminta Braga untuk tidak menunggunya. Kalau nungguin Naura bakal lama. Nggak masalah. 64. Setelah beberapa menit menunggu, nasi goreng yang diinginkan Naura pun datang. Naura pun tersenyum semeringah melihat hidangan di depannya. Namun senyuman itu tidak bertahan lama kala rasanya tidak sesuai yang diharapkan. Bukan yang seperti ini rasanya, Niar, keluh Naura. Ia sudah tampak kecewa. Sepasang matanya pun tampak berkaca-kaca. Loh, terus yang gimana, Non? Tarikan napas dalam itu bisa Braga lihat. Dan ia tahu sang istri benar-benar menginginkan nasi goreng itu. Pokoknya bukan yang begini, Niar.
Rasanya beda. Bukan yang kayak gini. Niar pun menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Merasa bingung. Ya sudah, saya bikinin lagi. Coba lebih detail lagi, Non. Apa yang kurang? Naura menggeleng. Ia bahkan tidak tahu apa yang kurang. Pokoknya nasi gorengnya enak, Niar. Dan benar saja, Niar membuatkan nasi goreng yang berbeda. Namun baru saja Naura mencicipinya sedikit, wajahnya kembali masam. Nggak yang kayak gini juga, Niar. Braga pun mendesahkan napasnya pelan. Ia tahu benar bagaimana makanan itu dibuat, boleh saya memakai dapurnya? Tanya Braga. Tentu Niar langsung mengiyakan. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana menu makanan itu dibuat. Ayo, Tuan, ikut saya. Mas mau ngapain? Sela Naura saat Braga mendorong kursinya ke belakang hendak beranjak dari duduknya. Coba bikin nasi goreng yang kamu mau. Mana tahu kamu cocok. Tapi, nggak apa-apa, Naura. Lelaki tampan itu pun langsung melangkah menuju dapur mewah tersebut. Bagai sedang menonton siaran memasak secara langsung, para pelayan memperhatikan Braga penuh antusias. Ganteng banget, masnya. Udah punya istri belum ya? Celetuk salah satu pelayan rumah tangga bebisik-bisik. Udah kayaknya, masa belum? Lihat aja, tuh, jarinya pakai cincin kawin. Wah, iya. Yah, kirain lajang. Sayang banget. Sadar diri juga kali, say, mereka bukan circle kita. Yang bener ngayalnya. Ya kali kita jadi Cinderella. Bisik-bisik itu tentu bisa didengarkan oleh Naura. Lelaki yang kini menggunakan apron di tubuhnya dan sedang sibuk dengan alat-alat dapur itu memang begitu memesona. Siapa memangnya yang tidak menginginkan lelaki itu? Tidak ada. Beberapa lama berjibaku di dapur, Braga pun selesai dengan nasi goreng pesanan Naura. Tentu saja Niar yang membawakannya untuk menajikannya itu. Braga kembali duduk di tempatnya semula. Cobain. Iya, Mas. Makasih. 65. Senyuman perempuan itu mereka saat memasukkan 1 sendok nasi goreng itu ke dalam mulutnya. Mi. Iya, yang begini ini. Enak banget, Mas. Braga pun terkekeh. Entah bagian mana saja yang gadis ini lupakan, tapi entah kenapa ia merasa sebenarnya tidak sedang hilang ingatan. Entah kenapa ada sesuatu yang mendorongnya untuk mencari tahu. 66. Kamar Naura. Duh, gila banget, non yang namanya Tuan Braga tadi. Ganteng banget. Niar yang saat ini membantu mengeringkan rambut Naura langsung heboh ketika kembali ke kamar majikannya. Tingginya itu persis kayak Tuan Dev, non. Garang-garangnya juga hampir mirip. Badannya itu loh, bikin traveling kaum hawa. Gimana ya kalau dipeluk sama om-om modelan Tuan Braga sama Tuan Dev? Hush. Tegur Naura menegur Niar. Pikiran kamu minta disapu Niar. Biar bersih dari benda-benda kotor. Niar terkikik-kikik geli. Menatap wajah Naura yang bersemu merah dari pantulan kaca meja riasnya. Tapi kayaknya Tuan Braga itu naksir deh non, sama non Naura. Perhatian banget soalnya. Naura tertegun. Bahkan Niar tidak tahu kalau Braga itu sebenarnya adalah suaminya.
Suami yang sengaja mati-matian ia hindari dan malah semesta seolah tidak mengizinkan itu terjadi. Sadar tidak sadar, entah dorongan dari mana ia malah ingin dekat-dekat dengan lelaki itu. Bahkan rasa sakit hatinya bisa terlupakan hanya dengan kebutuhan lain yang mendesak dirinya. Mungkinkah begitu sejatinya wanita? Sudah disakiti tetap saja naif memaafkan. Bahkan waktu yang ia butuhkan untuk menepi malah seolah pergi entah kemana. Apa mungkin, belum ada sesuatu yang men-trigger dirinya? Atau, pelan-pelan ia sudah berdamai dengan segalanya? Emang kelihatan banget dia naksir aku? Tanya Naura pada Niar. Bahkan majikan dan bawahan itu kini sudah begitu dekat. Usia yang terpaut tidak jauh membuat Naura cepat membaur tanpa sungkan. Kelihatanlah, Non, jelas Niar. Tadi aja tuh, ya, pas Non makan nasi goreng buatan dia, matanya nggak ngedip-ngedip tuh liatin Non. Muka gantengnya itu kadang senyum, kadang juga datar. Nggak jelas gitu. Naura pun kini terkekeh. Mengobrol dengan Niar menjadikan kesenangan tersendiri bagi Naura. Lebih berwarna saja memiliki teman seperti gadis ini. Kesambet kali, nih. Iya, kesambet kecantikannya putri Tuan Hans, hahaha. Tawa Niar menular, Naura pun ikut tertawa sebab ia ikut merasakan perasaan senang yang Niar rasakan. Tidur di sini lagi, ya, Niar. Pokoknya kamu setiap hari harus tidur terus sama aku. Kalau perlu pindahin barang-barang kamu ke kamarku biar nggak bolak-balik ke kamarmu ambil baju ganti. Kan jauh. Niar pun mendesah. Walau masih tinggal di area satu pekarangan, tapi mansion ini memiliki kamar khusus untuk para pekerja. Tepatnya ada di belakang bangunan mansion. Dekat dengan kolam renang namun masih berada jauh di belakang lagi sebab rumah-rumah itu dibatasi dengan pagar-pagar tanaman yang menjulang tinggi. Bisa dimarahin ibu kalau barang semua dipindahin ke kamar Non. Udah lah, Non. Nggak apa-apa. Kayak gini aja. Lagian Niar juga butuh pulang buat lihatin bapak. Kening Naura pun mengernyit. Kenapa dengan bapak kamu, Niar? Tanya Naura penasaran. Bapak kena stroke, Non. Tapi tuh udah jauh lebih mendingan daripada yang dulu. Tuan Hans itu baik. 67. Banget, soalnya semua kesehatan para pegawainya diperhatikan. Bapak, kan tukang kebun di mansion ini, Non. Sedangkan ibu kepala pelayan di sini. Niar sendiri ikut bantu-bantu ibu sebab belum nemu di kampus mana mau kuliah. Pengen istirahat dulu setahun sebelum mulai sibuk belajar lagi. Soalnya kalau udah mulai sekolah itu ibu suka cerewet nyuruh belajar terus, Non. Naura sungguh tertarik dengan cerita kehidupan Niar. Tampak sederhana namun sangat menyenangkan. Pasti senang memiliki kehidupan seperti asisten pribadinya ini. Setidaknya ia tidak pernah merasakan kelaparan seperti yang dia rasakan dulu kala. Tidak pernah merasakan ketakutan karena ditinggalkan sendirian oleh orang tuanya. Entahlah, terkadang ia suka sekali membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Ya udah yuk, Non, tidur. Udah malam ini. Besok kan weekend, nih, nggak apa-apa kali begadang. Sok aja atuh, mau ngapain kita, Non? Nonton drakor. Boleh. Niar pun kemudian sibuk menyalakan TV dan memilih drama sesuai yang sudah dipilih Naura. Ya,
Bahkan Hans menyiapkan semua kaset DVD terbaru drama yang saat ini sedang banyak digandrungi para remaja dewasa seusianya. Rumah keluarga hartawan. Cepet banget datangnya, Dev. Gue baru bangun ini. Seru Sally saat pagi-pagi sekali Diva sudah mengganggu tidurnya. Ih, katanya kita mau piknik sama Luara. Makanya Diva cepet-cepet nyamperin Sally. Diva tuh udah feeling Sally pasti ngebonih. Sally yang tidur larut malam sebab terlalu tenggelam dalam pelukan sang mama akibat drama berbaikan dari perang dingin yang terjadi di antara mereka pun menguapkan rasa kantuknya berkali-kali.